Halo anak-anak, mari kita belajar mengenal bagian tumbuhan. Sekarang anak-anak belajar dengan Bu Rima dulu ya. Kita simak baik-baik. Nah, apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang fungsi bagian tumbuhan, mengidentifikasi jenis bagian tumbuhan, dan menghubungkan fungsi dan struktur. Sekarang ibu mau tanya nih, silakan kalian diskusi sama teman kalian ya. Jika suatu tumbuhan kehilangan daun, akar, apakah menurut kalian tumbuhan itu bisa tumbuh? Nah, sekarang ibu mau menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada daun. Apa sih daun itu? Daun adalah organ penting untuk fotosintesis dan pernafasan tumbuhan. Kemudian kedua ada batang. Batang adalah berperan dalam mengangkut air, nutrisi, dan makanan dalam tumbuhan. Kemudian ketiga akar. Akar adalah penopang dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Kemudian yang keempat ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi tumbuhan, menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyerbukan. Buah adalah hasil proses pembuahan, berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Kemudian ibu akan menjelaskan tentang akar. Nah, di sini akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Fungsinya yang pertama menumpang tumbuhan agar tetap tegak, yang kedua menyerap air mineral dari dalam tanah sebagai makanan tumbuhan. Kemudian, akar dibedakan menjadi dua. Akar tunggang yang biasanya berada pada tumbuhan biji berkeping dua, yang terdiri dari akar pokok yang besar dan bercabang-cabang. Akar serabut adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan biji berkeping satu. Kemudian ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Fungsi batang yang pertama, mengangkut air mineral dari akar ke daun. Yang kedua, mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, menopang daun, bunga, dan buah. Kemudian jenis-jenis batang ada dua. Yang pertama, batang berkayu. Batang ini biasanya keras berwarna coklat dan sulit dipatahkan. Kemudian batang basah. Biasanya batang basah ini berbatang yang lunak, berwarna hijau, dan dapat mudah dipatahkan. Kemudian daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipi, melebar, dan berwarna hijau. Fungsi daun yang pertama, daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Kedua, proses pembuatan makanan dan fotosintesis membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida. Adapun macam-macam bentuk susunan tulang daun. Yang pertama, tulang daun menyirip. Tulang daun ini menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Kemudian, tulang daun menjari. Tulang daun ini menjadi seperti susunan jari-jari tangan. Kemudian, tulang daun melengkung. Tulang daun ini berbentuk melengkung dan ujungnya terlihat menyatu. Kemudian, tulang daun sejajar. Bentuk tulang daun ini sejajar seperti garis lurus yang sejajar. Kemudian yang keempat, bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Fungsinya yang pertama yaitu untuk tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang ketiga sebagai penghasil biji. Kemudian yang kelima, buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji, fungsinya melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Nah, pun di sini bagian-bagian buah. Itu yang pertama adalah biji, daging buah, dan kulit buah.
Nah, di sini kalian tahu nggak apa saja bagian bunga? Hmm, kalian tahu nggak? Nah, sini. Coba Ibu Rima jelaskan apa saja sih bagian-bagian yang ada di bunga. Bagian bunga di sini ada putih, benang sari, kelopak bunga, mahkota bunga, dan tangkai bunga. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja bagian-bagian bunga? Pada kesimpulannya yaitu bahwa bagian tumbuhan ada 5 bagian. Yang pertama akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, kalian sudah mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Sekarang Ibu punya kuis buat kalian. Kalian harus jawab dengan jujur. Nanti kalau sudah menjawab, hitung ya salah dan benarnya. Nanti kalian komen di bawah ini. Nah, yang pertama, bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah A. Batang, B. Daun, C. Bunga, D. Akar. Kalian jawabannya yang mana? Kemudian soal nomor 2. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan terjadi di bagian A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Bunga. Ayo, kalian harus jawab yang benar. Kemudian lanjut kita ke soal nomor 3. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang dan pengangkut air serta makanan adalah A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Buah. Ayo, kalian pilih yang mana? Kemudian soal nomor 4. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah A. Mangga, B. Jagung, C. Padi, D. Rumput. Yuk, kalian mau pilih yang A, B, C, atau D? Lanjut kita ke soal nomor 5. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut A. Transpirasi, B. Respirasi, C. Fotosintesis, D. Penyerbukan. Kemudian soal nomor 6. Ada berapa bagian tumbuhan? A4, B3, C5, D9. Kalian pilih dengan tepat. Lanjut kita ke soal nomor 7. Gambar di samping adalah contoh dari bentuk susunan tulang daun. Jajar, B menyirip, C melengkung, D menjari. Kemudian soal nomor 8. Gambar di samping adalah contoh dari bentuk susunan tulang daun. Daun apa? A sejajar, B menyirip, C melengkung, D menjari. Nah, dari soal-soal tersebut kalian tadi menjawab soalnya salah berapa? Ayo jawab yang jujur. Terus kalian coba komen di bawah ya. Nanti Ibu kasih nilai buat anak-anak Ibu yang tersayang. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. See you, bye-bye anaknya Ibu.